Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus. Puji dan syukur di mana pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah keluarga. Untuk itu, jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 4, baitnya yang pertama dan kedua. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama, melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga kami, berkati para pelayan yang melayani. Jadikanlah ibadah ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Kita baca silih berganti, saya membacakan kalimat yang bercetak keluar, dan jemaat membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 361, baitnya yang pertama.
Mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang baik, pada malam yang indah ini, kami Jemaat Pengharapan Cibinong beribadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang kami baca dapat kami mengerti, dan mampukan kami Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Bapak. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 2 Raja-Raja 17 ayat 13-23. Menyatakan demikian. 2 Raja-Raja 17 ayat 13-23 yang menyatakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegakkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan, Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu, Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, seorang pemuda bernama Beni, hobinya kebut-kebutan. Karena hobinya itu, Beni sering ikut balapan liar. Tujuannya untuk mencari uang yang banyak. Orang tua Beni selalu mengingatkan Beni untuk tidak ikut balapan liar. Tapi Beni tidak mau mendengarkan peringatan orang tuanya. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang ditakutkan menjadi terjadi. Beni mengalami kecelakaan dan mengalami luka-luka yang cukup parah. Sambil menangis, orang tua Beni berkata kepada Beni, "Beni, Papa dan Mama sudah seringkali berkata kepada Beni, jangan kamu ikut balapan liar. Tapi kamu keras kepala. Kamu tidak mau mendengarkan peringatan Mama dan Papa. Akibatnya, sekarang Beni mengalami kecelakaan yang cukup parah." Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, seringkali kita menganggap bahwa nasihat atau peringatan seseorang membatasi kesenangan kita. Seringkali kita merasa paling tahu dan menganggap nasihat orang tua kita tidaklah penting. Tetapi seringkali pula ketika kita akhirnya malapetaka terjadi, akan sulit bagi kita untuk memperbaikinya. Pepatah berkata, nasi sudah menjadi bubur. Artinya, penyesalan datangnya sudah terlambat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, perikop yang kita baca pada malam hari ini menceritakan tentang kehancuran umat Tuhan pada saat Raja Hosea memerintah Israel Utara. Dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 2 dikatakan Hosea ini selalu berbuat kejahatan di hadapan Tuhan. Ketika Salmanaser, Raja Asyur,
menaklukkan Hosea. Hosea meminta pertolongan kepada Mesir, bukan kepada Tuhan. Karena itu, Raja Asyur yang mengetahui bahwa Hosea lebih mengandalkan Mesir daripada Tuhan, datang menangkap Hosea, kemudian mengangkut orang-orang Israel ke tanah Asyur. 2 Raja-Raja 17 ayat 23. Pertanyaannya, mengapa Tuhan membuang umatnya ke Asyur? Jawabannya adalah karena Raja Israel Hosea tidak takut akan Tuhan. Hosea mengandalkan manusia daripada Tuhan. Yang kedua, begitu juga dengan umat Tuhan. Bangsa Israel ternyata tidak setia kepada Tuhan. Pada ayat 11b dikatakan, Israel selalu melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ayat 10 dikatakan, mereka mendirikan tugu-tugu dan tiang berhala di mana-mana, lalu mereka menyembah berhala-berhala itu. Padahal Bapak Ibu, Tuhan sudah berkali-kali memperingatkan mereka lewat firman-Nya melalui para nabi agar mereka bertobat atau berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, lalu tetap mengikuti perintah Tuhan atau mengikuti kehendak Tuhan. Ayat 12 sampai dengan 13. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, peringatan Tuhan itu merupakan tanda bahwa Tuhan mengasihi mereka. Meski mereka berbuat jahat, Tuhan masih mengasihi mereka. Karena itu, Tuhan memperingatkan mereka agar mereka bertobat, tinggalkan dosa, lalu tetap mengikuti perintah Tuhan. Sayangnya Bapak Ibu, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Mereka tidak mau menanggapi firman Tuhan. Mereka terus membuat patung-patung berhala dan menyembahnya dengan sungguh-sungguh. Mereka juga mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada dewa-dewa mereka. Mereka juga memperbudak diri mereka untuk melakukan kejahatan di mata Tuhan. Akibatnya hidup mereka hancur berkeping-keping. Tuhan ternyata murka terhadap mereka. Tuhan menjauhkan mereka dari hadapan Tuhan. Dan mereka diangkut dan ditawan oleh Asyur ke negeri Asyur. Ayat 23. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ingatlah
Setiap hari Tuhan selalu memperingatkan kita lewat firman-Nya agar kita hidup takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang berisi peringatannya jangan kita abaikan, jangan kita sepelekan, berbahaya. Masih ingatkah Bapak Ibu cerita tentang Lot dan keluarganya? Tuhan memerintahkan Lot dan keluarganya untuk keluar dari tanah Sodom dan Gomora. Mengapa demikian? Karena penduduk kota itu selalu berbuat jahat di hadapan Tuhan. Tuhan memutuskan untuk menghukum mereka dengan cara memberikan hujan belerang dan api ke atas kota itu. Kejadian 19 ayat 24 sampai 25. Tapi sebelum Tuhan menghukum kota itu, Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan Lot dan istrinya untuk tidak boleh menoleh ke belakang. Tidak boleh berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Namun sayangnya, karena istri Lot hatinya melekat pada harta dunia yang ada di kota Sodom. Istri Lot terlalu terpaut pada hal-hal duniawi, bukan kepada Tuhan. Akhirnya istri Lot berbuat dosa di hadapan Tuhan. Istri Lot menoleh ke belakang. Nampak sekali Bapak Ibu, istri Lot lebih mengutamakan harta bendanya ketimbang mengutamakan perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Istri Lot dan umat Tuhan sama-sama berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mereka begitu sombong. Mereka begitu meremehkan perkataan Tuhan, firman Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan. Mereka remehkan. Mereka lebih peduli dengan kata hati mereka daripada kata Tuhan. Akibatnya, mereka berbuat dosa. Mereka melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Tuhan sangat murka, sangat marah terhadap orang-orang seperti ini. Upah dosa adalah maut. Upah dosa yang Tuhan nyatakan kepada Lot, istri Lot dan bangsa Israel adalah kehancuran. Kehancuran. Karena itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kalau sampai hari ini kita masih berbuat dosa seperti istri Lot dan bangsa Israel, mari firman Tuhan mengingatkan kita agar segera bertobat, berbalik dari dosa, kemudian kembali kepada Tuhan, ikuti perintahnya,
ikuti firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bertobat, kita kembali pada Tuhan, kembali pada firman-Nya, pasti Roh Kudus bersama kita dan Dia akan tuntun kita ke jalan yang benar. Karena kuasa Roh Kudus, kita mampu berbuat benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Asalkan kita bertobat, pasti kita akan melakukan kehendak Tuhan sepanjang hidup kita. Kita berbuat benar sesuai dengan firman Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu, dalam Mazmur 147 dikatakan, Tuhan menyukai orang-orang yang takut Tuhan, yang bertobat menjadi anak-anak Tuhan yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan selalu melakukan kehendak-Nya. Tuhan sayang kepada mereka. Sementara Tuhan sangat membenci orang-orang sombong yang menganggap remeh firman Tuhan, yang menganggap sepi perintah Tuhan. Karena orang-orang semacam ini sering berbuat dosa karena kesombongannya. Mari Bapak Ibu senangkan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh taat pada perintah-Nya. Apa saja yang Tuhan perintahkan, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Hidup seperti itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pasti memberkati orang-orang yang takut Tuhan, yang taat melakukan perintah Tuhan sepanjang hidupnya. Amin. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu sujud, diriku selamatkanlah. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang baik, pada malam yang indah ini, dalam ibadah keluarga di Jemaat Pengharapan Cibinong, kami yang berada di rumah-rumah mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana firman Tuhan yang kami dengar mengingatkan kami agar kami selalu ingat Tuhan, ingat firman-Mu, dan setia melakukan perintah-Mu. Kalau ada di antara kami sampai saat ini masih berbuat dosa, melanggar selalu perintah Tuhan, ingatkan kami Tuhan, untuk kami berbalik kepada Tuhan, untuk kami bertobat, kembali kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dan setia melakukan perintah-Mu. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang takut Tuhan, yang selalu taat melakukan kehendak-Nya. Terima kasih Bapak. Biarlah
firman Tuhan yang kami dengar, mampu kami pahami, dan mampukan kami juga menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan yang baik, kami berdoa untuk Jemaat Pengharapan Cibinong, Bapak, Ibu, Saudara, sertai mereka semua Tuhan. Berkati mereka satu persatu. Berkati juga rumah tangga mereka. Biarlah rumah tangga mereka selalu berlandaskan takut akan Tuhan. Supaya berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan mereka semua. Tuhan Yesus, jika ada di antara jemaat kami yang sedang mengalami sakit penyakit, tidiklah mereka Tuhan, lihatlah mereka, perhatikan mereka, dan kasihani mereka Tuhan. Jamahlah tubuh mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar dengan tangan Tuhan itu mereka boleh mengalami mujizat Tuhan, mengalami pemulihan yang berasal dari Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang mengalami pergumulan Tuhan, mengalami persoalan kehidupan. Jangan tinggalkan mereka Tuhan. Sertai mereka, kuatkan iman mereka. Agar mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan meyakini Tuhan pasti menolong mereka. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk para presbiter Jemaat Pengharapan Cibinong. Berkati penatua dan diaken. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang setia bekerja untuk Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, pada akhirnya kami berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, dari presiden bahkan para menteri. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan. Agar dengan hikmat Tuhan, mereka memimpin bangsa kami dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, biar doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati persembahan kita. Jemaat, mari menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 147,
baitnya yang pertama dan ketiga. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Kita berdoa. Saat ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Apa yang sudah kami beri dengan rela dan penuh sukacita, kiranya berkenan bagimu. Engkau dengan rahmat-Mu yang besar, kiranya senantiasa menolong kami untuk memenuhi tempat ibadah, rumah, keluarga, dan hati kami ini dengan kehadiran-Mu yang memunculkan pujian syukur, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah kepada kehidupan-Mu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan seperti yang kau dengar ini. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu sekalian.